Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin semuanya, pernahkah kalian berpikir jika semakin kita dewasa atau semakin kita tua, itu semakin kita sulit untuk menentukan waktu beribadah kepada Allah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Contohnya saja seperti untuk remaja dan juga untuk orang dewasa. Jika untuk orang remaja atau untuk remaja itu selalu ada yang namanya alasan, jika saya tidak mengerjakan tugas ini secara segera, maka ada kemungkinan akan melewati waktu deadline atau waktu tenggat, sehingga ketika melewati waktu tenggat kita akan mendapatkan nilai yang buruk. Sedangkan untuk orang dewasa, yaitu jika tugas ini tidak diselesaikan, maka saya akan dimarahi oleh atasan. Dan bersamaan dari kedua hal tersebut, yaitu antara remaja dan juga orang dewasa, persamaannya adalah selalu ada kata nanggung di antara mereka. Seperti nanggung, sebentar lagi tugas ini selesai, dan pada akhirnya nanggung dan akhirnya melewati waktu sholat. Padahal kita semua tahu jika kita itu dilahirkan di dunia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di Quran surat Az-Zurot, yang dimana Az-Zurot ayat 56 yang dimana berbunyi, artinya, tidakkah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, lalu bagaimana keadaan orang-orang yang meninggalkan sholat? Keadaan orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah berdosa. Tahu dari mana? Jangankan saya hanya berbicara asal kepada kalian. Ternyata tidak, sesuai dengan Quran surat Al-Mudaththir ayat 41 sampai ayat 43, yang dimana berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, yang artinya tentang keadaan orang-orang berdosa. Ma salakakum fi saqar? Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam sakor atau neraka? Qalu lam naku minal musalla. Lalu mereka menjawab, kami dahulu termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Shadaqallahul azim. Dari ketiga ayat tersebut, kita bisa tahu jika orang-orang yang meninggalkan sholat dinyatakan berdosa dan akan masuk ke dalam neraka. Lalu ada yang namanya kisah di zaman dahulu, yang dimana pada saat itu meninggalkan sholat adalah suatu masalah yang sangat-sangat dipermasalahkan dan termasuk adalah masalah besar. Sehingga pada saat itu ada yang namanya Imam Ahmad. Beliau mengucapkan seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sholat adalah orang kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan mereka dari Islam. Dan mereka harus dihukum mati apabila tidak bertaubat. Tapi di sini kita ada yang namanya kata-kata bertaubat. Kita camkan yang namanya bertaubat. Lalu ada dalil yang kedua, yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 10, yang dimana berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khutalaftum fihi min syai'in fahukmuhu illah. Artinya, segala atau semua hal yang kamu perselisihkan, semuanya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dari kedua dalil tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan juga apabila kita pernah meninggalkan sholat di masa lalu atau lebih mementingkan pekerjaan duniawi daripada kepentingan akhirat di masa lalu, janganlah kita rendah diri terlebih dahulu dengan menganggap jika diri kita akan masuk ke dalam sakor atau neraka. Karena sesungguhnya kita masih belum tahu apa keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita yang pernah meninggalkan sholat. Jadi, selagi masih ada kesempatan dan juga kita masih hidup, maka hendaklah kita bertaubat.
Tapi bertaubat bukan hanya asal bertaubat, melainkan sesuai dengan perkataan ulama, yaitu ulama An-Nadam, yang mengatakan jika penyesalan itu adalah kunci dari bertaubat, maka orang-orang yang merasa benar-benar menyesal akan merasa malu dan ingin memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita ingin bertaubat, itu kita harus diiringi dengan yang namanya perasaan menyesal. Lalu ada pula sabda Rasulullah SAW yang pada saat itu Rasulullah mengatakan, jika ada orang yang berdosa lalu dia mengambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat seraya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Pasti. Lalu bagaimana caranya kita untuk bertaubat? Ya pastinya kita sholat taubat terlebih dahulu. Lalu yang kedua kita bisa mengkodol sholat-sholat yang dalam waktu dekat pernah kita tinggalkan. Lalu yang ketiga itu tentunya kita tidak melakukannya lagi. Nah, tapi yang jadi permasalahan di sini, yang jadi tanda tanya, bagaimana caranya kita untuk beribadah kepada Allah, tapi kita tetap memiliki waktu yang sulit untuk menentukannya. Kembali lagi seperti yang tadi di awal, dan juga kepada faktanya walaupun kita sibuk, sesibuk-sibuknya dengan pekerjaan yang ada di duniawi, kita tidak selalu sibuk selama 24 jam. Nah, dari 24 jam tersebut, kita pasti ada yang namanya merasa lelah lalu kita beristirahat, atau kita tidur, dan juga pada saat kita di perjalanan. Di dalam hal-hal senggang seperti di perjalanan atau pada saat kita sedang istirahat, mulut kita itu tidak digunakan. Maka alangkah baiknya kita gunakan untuk berzikir. Jadi, selain kita bertaubat dan tidak mengulangi untuk tidak meninggalkan sholat tadi sebisa mungkin, kita bisa juga diiringi dengan yang namanya berzikir ketika berada di perjalanan. Misal, di perjalanan selama 20 menit, kita berzikir selama 20 menit, maka hal tersebut akan menjadi suatu waktu yang sangat-sangat berharga. Nah, alangkah baiknya juga pada saat kita sedang istirahat, 1 menit saja kita luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila lebih baiknya diiringi dengan sholat dan juga baca Al-Quran. Baik, itu saja. Jika yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang dari saya pribadi, saya mohon maaf atas kekhilafan saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.